Bayangin gini, suatu pagi yang biasa kamu bangun buka HP dan tanpa ekspektasi apapun, masuk notifikasi, transfer masuk 600.000 dari Kemnaker. Sekilas kayak cuma angka. Tapi buat kamu yang udah ngitung sisa saldo sampai recehan di kantong, angka itu kayak oase di padang gersang. Rasanya lega, senyum pun keluar, walau masih sambil rebahan dan belum sikat gigi. Tapi setelah itu pertanyaannya muncul, duit segini cukup buat apa? Dan harus diapain? Yang menarik dari uang bantuan kayak BSU ini adalah nominalnya memang kecil, nggak akan langsung bikin kamu tajir, jelas. Tapi kalau dipakai dengan cara yang benar, bisa jadi titik balik finansial. Tapi sayangnya, banyak orang ngelihatnya cuma sebagai uang lewat. Gak nyampe seminggu, udah habis. Ada yang beli makanan online karena merasa pantas traktir diri, ada yang langsung top up game, atau sekadar beli barang yang dari kemarin ada di keranjang Shopee. Gak salah sih, namanya juga duit, hak masing-masing. Tapi yang sering gak disadari, 600.000 itu bukan sekadar angka, itu pesan. Bahwa negara ngasih kamu kesempatan buat nafas sebentar, dan kalau jeli bisa jadi permulaan perubahan. Cuma, perubahan itu butuh kesadaran. Dan sayangnya, kesadaran itu lebih mahal dari apapun yang bisa dibeli pakai duit. Sekarang kita lihat datanya. Per 24 Juni 2025, udah lebih dari 2,45 juta pekerja menerima BSU. Target penyaluran tahap pertama adalah 3,6 juta orang, artinya masih ada sekitar 1 juta orang lebih yang belum dapat, tapi sedang dalam proses. Bantuan ini disalurkan via bank-bank himbara kayak BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga lewat PT Pos untuk yang nggak punya rekening. Artinya apa? Artinya kamu termasuk yang beruntung. Kamu ada di antara jutaan orang yang sekarang pegang uang dari negara dan dikasih pilihan, mau sekadar lewat atau mau jadi titik tolak. Mari kita ngobrol bukan sebagai ekonom, bukan sebagai pakar investasi, tapi sebagai sesama manusia yang sama-sama pernah ngerasain gimana sulitnya mengatur duit pas-pasan. Karena realitanya, masalah finansial bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal bagaimana kamu ngatur dan ngerespon. Coba lihat orang yang dapat uang dalam jumlah besar, misalnya menang undian miliaran. Banyak yang tetap bangkrut dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Karena uang tanpa arah itu cepat habis, bahkan bisa lebih cepat dari yang kita kira. Uang kayak air. Kalau kamu tampung, dia bisa jadi cadangan buat waktu kering. Tapi kalau kamu guyur sembarangan, baru 5 menit udah kering kerontang. Dan BSU, walau cuma 600.000, bisa jadi air pertama di ember finansial kamu. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan dengan uang segitu? Banyak banget. Bahkan tanpa perlu investasi tinggi risiko atau mimpi muluk, kamu bisa bikin uang itu punya arti lebih. Misalnya, kamu bisa pakai sebagian kecil buat bikin simpanan darurat. Bisa dengan 100.000 yang ditaruh di rekening terpisah atau e-wallet yang gak kamu pakai tiap hari. Kelihatan receh, tapi itu sinyal ke diri kamu sendiri bahwa kamu udah mulai berpikir jangka panjang. Sebagian lagi bisa kamu pakai buat naikin value diri sendiri. Misal, beli paket internet sebulan buat akses kursus gratis, atau pelatihan online yang bisa kamu cari di YouTube atau Skill Academy. Ada banyak yang gratis atau bayar murah, belajar ngedit, desain, copywriting, atau bikin CV yang lebih menjual. Karena faktanya, skill baru itu jauh lebih cuan daripada beli barang yang rusak dalam 3 bulan. Atau, kalau kamu belum punya catatan keuangan, ini momen yang sempurna buat mulai. Ambil selembar kertas atau buka catatan di HP. Tulis semua pengeluaran kamu minggu ini. Lihat kemana uang pergi. Kadang kita nggak sadar. Hal-hal kecil kayak jajan kopi atau bayar langganan streaming yang nggak pernah ditonton itu yang nguras saldo. BSU bisa kamu jadikan bahan latihan. Kalau aku bisa kelola uang kecil ini, nanti pas punya lebih gede aku nggak panik. Tapi tentu, nggak semua orang punya kondisi yang sama. Mungkin ada yang dapat BSU tapi masih utang di warung atau listrik hampir diputus. Dan itu sah-sah aja. Kalau kamu butuh pakai uang itu buat kebutuhan dasar, pakai aja. Tapi tetap sisihkan sedikit, semampunya, buat kamu yang di masa depan. Gak harus banyak. Bahkan 20.000 pun cukup kalau jadi awal kebiasaan menabung. Karena masalah terbesar bukan nominalnya, tapi niatnya. Lucunya, orang sering berpikir bahwa untuk jadi stabil finansial itu harus dimulai dari uang besar. Padahal, kebiasaan baik lebih penting dari jumlah. Kamu bisa dikasih 10 juta sekaligus, tapi kalau nggak ngerti cara pegang duit, besok juga habis. Tapi kalau kamu ngerti cara ngatur 100.000, kamu bisa survive dan pelan-pelan naik. Itu yang kadang dilupain.
Kita hidup di masa di mana informasi gampang banget diakses. Tapi justru karena terlalu banyak, kita jadi bingung. Ada yang bilang harus investasi di saham, ada yang bilang kripto, ada yang bilang reksadana, bahkan ada yang ngajak join skema Ponzi berkedok komunitas. Tapi sebelum semua itu, tanya dulu ke diri sendiri. Aku ngerti nggak alurnya? Jangan sampai uang yang kamu punya malah hilang gara-gara keikut tren tanpa paham. BSU bukan buat investasi besar, iya, tapi dia bisa bantu kamu punya ruang berpikir jernih. Bayangin kalau kamu sebelumnya tiap hari dihantui kekurangan, lalu tiba-tiba dapat suntikan dana. Itu bisa jadi waktu buat nafas, buat mikir. Manfaatin waktu itu buat merancang ulang prioritas. Apa yang penting, apa yang bisa ditunda, dan apa yang harus dikorbanin. Kalau kamu tinggal bareng keluarga, kamu juga bisa jadikan BSU ini alat komunikasi. Duduk bareng, ajak ngobrol, bahas. Mau uang ini dipakai buat apa? Kadang dari obrolan kayak gitu, kamu bisa tahu ternyata adik kamu pengen beli buku baru tapi nggak pernah berani bilang. Atau ibu kamu udah lama nggak ganti wajan yang udah mulai tipis karena takut minta uang lebih. BSU yang kecil itu bisa jadi cara bikin keluarga lebih terbuka soal uang. Dan buat kamu yang single, yang tinggal sendiri, atau ngekos, BSU ini bisa jadi pengingat bahwa kamu harus mulai bangun sistem keuangan sendiri. Karena nggak ada yang bisa menjamin masa depan kamu kecuali diri kamu sendiri. Nggak ada jaminan BSU akan ada tiap tahun. Bahkan bantuan negara itu kadang lebih politis daripada logis. Hari ini ada, besok nggak. Jadi mending kamu yang ambil alih kendali dari sekarang. Uang bantuan kadang datang dengan rasa bersalah. Ada orang yang bilang, masa sih cuma dapat segini? Atau ini mah nggak cukup buat apa-apa. Tapi jangan salah. Banyak orang di luar sana yang gak dapat apa-apa, yang hidup dari penghasilan harian yang gak pasti, yang gak masuk dalam data penerima. Kamu dapat bantuan itu udah berkah, dan sekarang tinggal gimana kamu mau memaknai bantuan itu. Kita hidup di era krisis, tapi juga era kesempatan. Dunia makin gak pasti, tapi orang yang cepat adaptasi akan selalu selangkah di depan. Dan adaptasi itu gak butuh modal gede, tapi butuh cara pandang yang baru. Kalau dulu kamu mikir, uang kecil nggak bisa jadi apa-apa, sekarang coba pikir ulang. Karena dari uang kecil yang dipakai dengan bijak, kamu bisa punya mentalitas yang bakal nolong kamu waktu dapat uang besar nanti. Dan jangan lupa satu hal, uang yang kamu kelola dengan baik akan selalu lebih berguna daripada uang besar yang cuma lewat. Karena akhirnya, bukan soal seberapa besar uang yang datang, tapi seberapa sadar kamu saat menerimanya. Jadi kalau kamu hari ini dapat notifikasi BSU masuk, tarik nafas dulu. Jangan langsung buka aplikasi belanja. Duduk sebentar. Pikirkan apa yang paling kamu butuhkan. Tanyakan ke diri kamu, bukan apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuh untuk jadi lebih baik dari kemarin. Gunakan uang itu dengan hati-hati, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Hormat pada usaha kamu selama ini, dan hormat pada masa depan kamu yang masih panjang. Uang memang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi bisa bantu kamu punya kendali. Dan kendali itu jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Kalau hari ini kamu bisa kelola 600.000 dengan benar, besok saat kamu punya 6 juta, 60 juta, bahkan lebih, kamu nggak akan bingung lagi. Karena kamu udah terbiasa mikir sebelum belanja. Karena kamu udah ngerti bahwa uang itu bukan soal banyak-banyakan, tapi soal tujuan. Dan kalaupun kamu pernah gagal ngatur uang sebelumnya, gak apa-apa. Gagal itu bagian dari belajar, tapi jangan ulangin kesalahan yang sama. Uang bantuan ini bisa jadi pengingat bahwa kamu masih punya kesempatan, bahwa belum terlambat buat mulai hidup dengan lebih sadar. Mungkin kamu gak bisa ubah semua hal besar di hidupmu hari ini, tapi kamu bisa mulai dari yang kecil. Dari cara kamu pegang uang, dari cara kamu mikir sebelum check out. Dari cara kamu ngebedain antara kebutuhan dan keinginan. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Dan 600.000 itu, sekecil apapun kelihatannya, bisa jadi langkah pertama menuju hidup yang kamu impikan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.